Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di materi selanjutnya dari yang sebelumnya, yaitu tentang view model dan data binding. Jadi sekarang kita masuk ke live data. Oke, sebenarnya apa sih dengan live data? Jadi live data ini adalah pelengkapnya dari kombonya data binding, view model sama live data ini menjadi satu ikatan ya, satu tiga serangka yang nggak bisa dipisahkan dari arsitektur Android yang pakai Jetpack dan NVVM. Uh, dia akan menjadi sebuah observable ya. Ini yang membuatkan bedanya, observable data holder yang juga lifecycle aware. Biasanya dikombo dengan view model. Jadi dengan mengkombo tiga ini kita bakal punya aplikasi yang responsif ya. Ketika ada data berubah, dia juga akan UI-nya juga akan langsung ikut berubah, plus ditambah aplikasinya ini lifecycle aware. Jadi ketika activity destroy, datanya akan langsung ke update lagi. Oke, langsung aja kita latihan jurus live datanya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama, ini buat dulu live datanya, kemudian bagaimana cara mengobserve live datanya, kemudian bagaimana cara mengupdate live datanya, kemudian nanti mungkin di video yang berbeda ya, karena ini agak panjang menjelaskan transform live data dan merge live datanya, nanti adalah bagaimana cara transform dan nge-merge si live data yang ada ini. Tapi untuk video ini kita fokus dulu tentang teorinya, nanti ada video sendiri tentang prakteknya. Jadi bagaimana caranya kita buat live datanya, bagaimana caranya kita observe live datanya, dan bagaimana cara kita update live datanya. Buat seperti biasa yang males nonton video, boleh langsung ke sini. Ini repo GitHub saya tentang live data, yang dimana sini sudah combo sama view model dan data binding. Oke, kita ngomong tentang live data. Gimana nih? Dimana posisi live data di arsitekturnya Jetpack yang MVVM? Nih, live data ada di sini. Live data menempel pada view model. Jadi kalau mau kombonya sama view model dan data binding, maka live datanya kita taruh di dalamnya view model. Di mana? Di sini. Ini view model. Nah, di sini kita punya ada dua, mutable live data dan ada live data. Nanti kita jelaskan di belakang gimana. Seperti biasa di dalam view model, isinya kemarin apa ya? Ada data, ada event ya. Nah, nanti di dalam data dan event ini, nomor 2, di sini nanti akan ada posisinya live data atau tipe data lain ya. Di live datanya bakal ada dua nanti. Ada yang mutable, ada yang live data biasa. Gitu kira-kira. Jadi di datanya ini nggak harus live data ya, nggak harus live data yang kamu taruh di sini. Contoh di sini saya pakai ini ya untuk naruh. Nah di sini bisa dipakai live data, bisa dipakai tipe data biasa, tergantung kebutuhan. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Jadi pahami dulu live data ada di dalamnya view model ya. Kemudian gimana cara membuatnya? Oke, cara membuat live data seperti biasa, kita harus bikin variabel. Variabelnya tapi sekarang itu ada tipe data baru namanya nih, mutable live data, dimana dia nerima sesuatu di sini yang generic. Generic ini apa ya? Terserah kamu lah. Mau integer, mau float, mau string, atau mau custom object. Bisa. Jadi suatu saat kamu punya model, ya file model yang isinya cuma Pojo, itu juga bisa dimasukkan ke dalam sini. Oke, jadi nggak usah terintimidasi sama ini apa pak, udah nggak apa-apa, isi aja sama apa yang mau kamu masukkan di situ. Tapi rule-nya adalah nih, kalau kita mau ya dia itu berubah,
nilainya, maka dia harus pakai yang namanya mutable live data. Oke. Kalau maunya kita itu dia bisa berubah ya, kita bisa set value-nya, kita bisa update datanya, kita pakai mutable live data. Kalau kita maunya dia cuma di-observe saja, maka kita pakai live data. Oke. Itu satu. Kemudian kalau kita ya ngikut patternnya MVVM dengan segala macam rule-nya, maka si mutable live data itu harus dibuat private ya. Private di view model. Kenapa? Karena yang boleh merubah nilai data adalah si view model ya, kalau ikut rule. Dan syaratnya lagi, kalau kita pengen ini diekspos, maka buatlah getter. Getter. Mana getternya untuk variabel yang ini? Set. Nah, ini. Oke. Itu dulu. Nanti cara buat ya. Jadi mau mutable live data atau mau live data, dia tuh sama-sama live data, tapi kapan kita pakai yang mutable, kapan kita pakai yang live data tok. Nah, itu tadi aturannya ya. Oke, lanjut. Terus kita observe dia. Gimana cara mengobserve-nya? Syaratnya ada dua tipe sih. Mau observe itu ada dua. Ada mau observe di XML atau mau observe di code. Ini code ini maksudnya di activity atau di fragment. Terserah kita. Kalau mau observe di XML, ini caranya. Bikin dulu variabelnya, view modelnya di sini ya. Setelah itu, observe-nya ya kayak biasa, ngambil variabelnya view model kayak gini. Di sini. Ya. Binding expression-nya kayak biasa. Tapi di sini harus set ini di activity-nya ya. Setelah set binding, setelah set view model, kemudian binding view model, yang harus kamu set adalah ini juga dan ini. Harus set up binding.set lifecycle owner-nya this. Barulah nanti si binding yang sini itu observe. Jadi ketika ada perubahan terhadap nilai variabel yang ini ya dari view model, maka langsung ke update. Tapi syaratnya harus ada ini. Nih, harus ada ini. Binding.set lifecycle owner-nya harus ada. Kalau nggak ada, nggak jalan. Atau versi satunya kita pakai mana ya? Nih. Kita pakai observer manual, kita taruh di activity atau fragment yang kita mau. Contohnya gimana? Jadi di sini nggak ada lagi set lifecycle owner. Di sini nggak ada ya. Tapi kita punyanya ini. Jadi satu blok ini itu untuk mengobserve. Kapan kita pakai? Ya terserah, kapan butuh gitu ya. Saat ini rule-nya gimana? View model, ya. View model, function-nya, ya. Terus kita tambahin .observe. .observe, terus ini adalah owner-nya, terus ini adalah observer-nya. Ini sama kayak bikin set on click listener, cuma ketambahan ini ya. Terus nanti override ini otomatis ke trigger, dan apa yang akan kita lakukan? Apa yang mau dilakukan? Taruh sini. Jadi kalau sudah bisa di observe, kita mau ngapain terhadap UI, kita lakukan di sini, dalamnya sini. Oke, lanjut. Terus gimana kalau mau ngupdate? Nah, kalau mau ngupdate itu syaratnya satu, harus mutable live data. Ya, harus mutable live data.
Nggak bisa kalau nggak mutable. Kenapa? Syarat itu tadi, live data yang bisa berubah adalah live data yang mutable. Jadi kalau ada kata-kata mutable, gampangannya ini kayak X-Men, ya bermutasi, bisa berubah. Jadi ini tipe data yang mutan lah gitu ya. Jadi kalau live data ini manusia biasa, ya. Kalau mutable live data ini mutan, X-Men. Nah, apalagi kalau mau pinjam istilahnya ini, kalau pinjam istilahnya Harry Potter ini muggle, ya, biasa. Iki apa iki? Gak tahu apa istilahnya. Gitu ya. Jadi kalau kita masuk di mutable live data, kita bisa lakukan set. Nah, coba lihat nih. Makanya di sini bisa di set value. Pilihan untuk mengupdate nilainya live data itu ada dua. Satu, set value. Yang kedua, post value. Bedanya apa? Set value dilakukan di main thread. Ini bisa dilakukan di background thread. Nanti ketika sudah masuk ke live data yang lebih advance, kita bakal kasih contoh kapan kita set value dan kapan kita post value. Oke, lanjut. Oke, nah ini ya, ini utang. Ya, karena saya belum bisa jelasin dengan cara yang gampang terhadap transformasi live data dan merge live data. Pada dasarnya ini adalah kayak adapter. Merubah bentuk dari live data. Ada dua lagi. Ada yang switch map, map dan switch map. Nah, nanti ya. Terus yang ini itu isinya adalah untuk contohnya nge-merge live data ini pakai mediator live data. Jadi mediator live data. Kalau saya belajar itu contohnya adalah misal kita punya live data variabel X gitu ya, dan kita punya live data variabel Y, dan gimana kalau kita pengen menjumlahkan X dan Y menjadi Z, nah ini pakai mediator. Ya, nanti dijelasin kalau sudah bisa jelasin dengan baik saya tentang ini. Utang dulu. Oke, demikian teorinya. Nanti kita lanjutin dengan video prakteknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe, share ke teman-temannya kalau Anda merasa ini bermanfaat. Dilihat di GitHub-nya kalau masih kurang paham. Dan semoga setelah pandemi nanti kita bisa belajar dengan lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.